Tes malam semua. Jadi gue di sini mau update market kripto lah ya. Gimana trade plan hari ini sama news apa aja yang kira-kira menarik nih malam ini. Langsung aja kita pertama-tama buka USDT dominance ya untuk tahu arah pergerakan USDT terhadap altcoin gimana dan gimana nih prospeknya gitu. Kalau dimulai dari daily dulu mungkin ya. Kalau dari daily ini sama kayak kemarin ya, potensinya masih dia bakal bullish karena kita lihat kalau misalnya berdasarkan Dow teori juga kan di sini udah breaking making a new high dan sedang berada di area demand ya. Lalu potensi keberlanjutan kenaikan tuh sampai area 6393 atau 6525 ya. Ini sama ada supply-nya juga di sini. Yang dimana-mana orang di sini secara psikologis ngejual barangnya gitu, yang beli dari bawah itu supply-nya. Tapi karena ini USDT dominance ya, indeks, jadi di sini supply-nya sama, cara kerjanya segala macamnya. Jadi kita cek aja dulu nih apa yang menarik di USDT dominance ini secara daily ya. Coba targetingnya di mana nih? Nah, kalau dilihat dari 3 hari lalu sih nggak ada volume ya. Gitu. Dilihat dari candlestick-nya, doji yang menandakan low volume. Tapi seperti kita bahas kemarin kan, kalau misalnya si USDT dominance ini sedang berada di area level pentingnya ya semenjak dia breaking bullish flag sama double bottom lah ya gitu. So, sekarang dia lagi retest, ada potensi kenaikan sampai 641 atau 6525 itu untuk target pertamanya. Untuk target keduanya di 6763 itu area Fibonacci golden ratio-nya 2618. Lanjut ya ke 4 jamnya. Nah, di 4 jamnya tuh ada ini ya. Secara tren itu masih bullish. Lalu ngebuat pattern symmetrical triangle yang dimana symmetrical triangle ini bisa dua arah ya. Yang berarti dia bisa kalau breaking atas dia bisa langsung lanjut ke atas, atau break bawah itu bisa change the trend ya. Invalidation level ada di 6184 untuk perubahan trennya itu untuk saat ini. Lalu secara volumenya nggak ada perdagangan ya karena weekend juga mungkin, jadi nggak ada, jarang orang yang trade crypto gitu lah ya. Untuk misalnya symmetrical triangle ini bisa di break itu di targetingnya di 6389 sampai 6431. Kalau misalnya break bawahnya itu bisa ke area 6184 sampai 6125 gitu. Tapi karena ya dilihat dari daily-nya ini bakal bullish, masih ada pelanjutan bullish. Jadi untuk di H4-nya kayaknya bagusnya untuk ini ya, possibility-nya ke area supply di area 6389 sampai 6431. Untuk area pertamanya di situ juga ada area supply plus golden ratio area 1618 64110%. Jadi tinggal nunggu wait and see aja sih ini. Itu nunggu besok atau di hari Senin gitu. Oke, karena kita udah tahu kan USD dominance mau kemana di daily dan 4 hour-nya, kita langsung aja next ke Bitcoin dominance-nya. Nah, di Bitcoin dominance ini sebenarnya bagus ya secara bet for crypto lah ya sama altcoin. Karena yang pertama dia udah breaking trend line-nya dari tanggal 13 November sampai 20 Januari itu baru di break tanggal 22 Januari. Lalu ada kemungkinan dia retest sampai area 5994 atau 6019 itu untuk targetingnya. Jadi dia retest dulu mungkin ke area trendline sini di area 5976 lalu going up gitu. Plan ini terinvalidasi jika dia break area 5951-nya gitu untuk pembalikan potensi arah tren gitu. Jadi untuk Bitcoin dominance dan USD dominance secara daily masih menunjukkan arah bullish lah ya, dan kurang menarik untuk altcoin sekarang untuk mulai di inilah cicil gitu. Untuk di 4 hour ini sebenarnya ada yang menarik ya di Bitcoin dominance-nya ini. Dia tuh lagi ngebuat pattern namanya itu ini rising wedge pattern. Sama kayak di Bitcoin yang di weekly-nya. Di sini dia pattern ini bisa di break dan berhasil jika dia
menembus area 5960-nya. Untuk sekarang di posisi sekarang sih masih belum ada kejelasan ya dari area tren ini karena masih mantul-mantul di sini aja gitu. Range-nya itu di area 5986 sampai 5952. Nah, gitu. Jadi ini area sideways-nya lah gitu kasarnya. Walaupun ini turun, kalau Bitcoin dominance turun kan berarti money flow-nya lagi ke arah altcoin kan. Tapi karena USDT dominance-nya dia possibility untuk naik, maka altcoin-nya kalau misalnya lihat dari watchlist gue ini belum ada yang outperform lah gitu. Next lanjut ke total tree-nya. Total tree, total market cap excluding Bitcoin dan ETH kita lihat di sini secara daily-nya. Daily-nya sih ini ya. Ada possibility untuk dia terjun sampai ke 81265 sampai 80344 ya. Karena kenapa? Dilihat dari area ini dia udah membentuk pola double top if and Adam dan ada kemungkinan dia sekarang sudah breaking trend line dan retest lah ya gitu. Dan dilihat kalau misalnya candle selama 4 hari ini dia nggak berhasil menembus area trend line ini ya. Jadi ya kita expecting untuk dia melanjutkan penurunan gitu. Untuk di daily-nya sendiri invalidasi level tuh ada di 947 billion market capital untuk sekarang gitu. Jadi plannya masih sama. Lanjut ke 4 hour-nya. Di 4 hour-nya juga sama symmetrical triangle kayak di USDT dominance. Low volume hari ini karena weekend gitu. Dan ada potensi jika dia berhasil menembus symmetrical triangle ini dan arahnya ke bawah itu potensi checkpoint dia untuk pertama itu di 82549 billion sampai 81307 billion gitu. Plan ini terinvalidasi jika total trend ini break area 85397 gitu. Di sini area sini. Oke, karena udah tahu kan indeks-indeksnya pada kemana, ada kemungkinan low volume semua, lagi di area uncertainty juga, jadi kita next ke Bitcoin-nya untuk konfirmasi tambahan lah ya. Nah, di Bitcoin ini secara daily juga udah kelihatan rising wedge pattern kan, bisa ada potensi ke 71.000 ya kalau plan ini berhasil. Cuman untuk step by stepnya kita lihat dulu pergerakannya ini, dia lagi ada di area supply-nya di 90.533 sampai 89.926 gitu. Dan closing daily-nya juga ini doji ya, jadi selling pressure-nya masih kuat walaupun di sini kita lihat volumenya tuh buyer mendominasi, tapi karena di area supply-nya jadi di press terus sama sellernya gitu. Jadi plan untuk si Bitcoin ini bakal potensi ke area 87.000 sampai 86.000 gitu. Dan step keduanya itu di 85.000 sampai 84.700 gitu. Jadi masih arahnya masih bakal bearish ke bawah untuk daily-nya ini. Mungkin lanjut ke 4 hour-nya gitu. Nah, di 4 hour-nya ini dia sekilas tuh ngebuat namanya itu triangle juga ya, bisa dibilang ascending triangle, bisa dibilang juga symmetrical triangle. Jadi semuanya tuh masih di dalam area sideways-nya untuk 3 hari ini gitu. Tapi kalau misalnya dilihat secara overall secara trend sih ini possible 87.000 sih atau sampai maksimum pain-nya 84.000 ini bakal terus kecapai ya. Apalagi dengan katalis fundamental ntar yang gue jelasin mungkin bakal mendukung lah ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak gitu. Terus sekarang sih nggak ada yang gimana-gimana ya, market masih boring banget 3 hari ini. Jadi tunggu aja. Untuk entry-annya itu gue ada di NIR gitu. NIR udah running profit sekitar 3% lah ya. Berapa persen nih? NIR sekitar 4%-an, TP1 di $1.448.
Lalu di TAU juga running juga, sideways juga, TP1 di 234. Lalu PP ya, coin meme gitu. Gua short selling itu targeting gue di 0,00004902 lah ya untuk awal gitu. Jadi plannya semua masih running. Ya tinggal tunggu aja sih gitu. Didukung juga dengan indeks-indeksnya yang cenderung masih akan terus menguat gitu ya. Contohnya di USDT, Bitcoin dominance dan total tree-nya itu mengindikasikan kalau ini masih bakal terjadi penurunan gitu. Lalu yang kemarin kan gue sempat ini ya, ada koin menarik altcoin Zen gitu ya, Horizon. Jadi di sini gue lihat money flow-nya lagi ke arah sini. Buyer-buyernya udah lagi akumulasi barang di area sini, dan ini juga trade plan-nya masih berjalan ya. Itu target utama tuh di $12, $14 sampai $19 ya untuk take profit 3-nya gitu. Jadi untuk itu aja sih untuk altcoin yang belum ada yang menarik ya. Gitu. WiFi, CoinTrump running sendiri. Di saat yang lainnya pada dump, pada boring, dia running sendiri nih, aneh nih. Oke, untuk pembahasan market mungkin gitu aja ya. Paling bahas di fundamental bentar yang udah gue summary. Contohnya kayak ini. Hari ini US move towards a national Bitcoin reserve. Jadi intinya Amerika ini bakal masukin investasi cadangan negaranya tuh di kripto lah ya. Bakal alokasiinnya ke kripto gitu. Tapi ini baru rancangan doang karena si Presiden Donald Trump bilang kayak we will be doing something great with crypto gitu. Jadi ada sinyal bagus untuk crypto tapi masih belum pasti apa pergerakannya, jadi wait and see aja. Lanjut lagi mungkin di Aster ya. Jadi Aster tuh koinnya CZ, pendiri BNB, jadi dia volume hari ini tuh naik sekitar 155% open interestnya. Jadi kita kalau misalnya kita bisa lihat di sini Aster. Nah kan dia pump hari ini berapa persen? 3% sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dilihat secara volume bagus, banyak dia banyak ada duit gede yang masuk di situ lah, bahasa gampangnya. Cuman secara structure ini jelek ya, karena kalau kita lihat ya, ini tuh masih dalam tren bearish lah ya gitu, dan di sini ada supply-nya gitu. Dan kalau misalnya didukung dengan indeksnya ini malah bisa short selling ya di area ini. Kalau mau gitu ya. Invalidasi level di harga 0,7 gitu lah. Nah, di area sini terus untuk take profitnya tuh di area $0,5 range itu sampai ke area sampai TP terakhirnya tuh di 0,4 lah ya. Coba kita pakai clustering, Fibonacci clustering di sini, masukin lagi di area sini. Oh sorry, belum kepencet nih ya. Clusternya sih potensi di 0,4 lah ya, 0,4 possible cluster. Nah di sini coba gue kasih warna putih. Nah ya, di 0,4 ini ada cluster, di area 0,57 56 juga itu ada clustering. Jadi potensi ke area ini atau ke area sini lah ya gitu. Jadi ada dua trade plan ya, Horizon sama si Aster ini. Ntar bakal gue update terus lah perkembangannya gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari BNB juga, kan ini kan pergerakannya hampir sama kayak BNB ya gitu. Jadi pas di mana market dump itu BNB itu masih strong lah ya. Contohnya kayak di tanggal 10/10 pas tarif Trump, koin yang termasuk paling cepat recovery itu langsung BNB ya. Yang lainnya pada kayak gini gerakannya, misalnya lagi dump dia tidur. Kalau misalnya BNB ini dia karena fundamental dan backingannya ini ya kuat ya, holdernya, jadi
dia langsung recovery-nya cepet gitu. Nah kalau yang altcoin lain pas tanggal 10 itu kan DAM langsung dia ini ya, sleep mode ya. Kalau si BNB itu sempat dia nyentuh ke ini 1370 ya, all time high-nya dulu, baru dia turun lagi gitu. Jadi BNB ini possible ini ya, untuk major play dimasukin watchlist itu bagus ya, dan Aster nih jadi bawahnya lah, kayak subnya gitu untuk eh, dipantau gitu. Tapi untuk sekarang sih potensi short masih ada lah ya, karena baik lagi trendline-nya masih dibilang bearish ya, bearish di sini dan di area supply-nya gitu. Kalau misalnya besok closing daily di area ini bakal short, bakal bagus sih dengan target di area-area clustering di Fibonacci ini gitu. Lanjut mungkin di ini ya, altcoin season index ya. Nah, di sini ada hari ini tuh ada kelonjakan ya yang sangat signifikan ya di area supportnya di area 3938, mungkin setelah dia dump begitu keras kan, lalu dia recovery hari ini. Tapi ini bukan jadi katalis penentu juga lah ya untuk altcoin ini bakal maksudnya crypto itu bakal alt season gitu, karena ini untuk barrier minimumnya untuk alt season tuh di 75. Nah, sekarang dia di 43, masih jauh lah ya. Apalagi di sini di area deket-deket dengan Bitcoin season. Tuh. Bitcoin season tuh gimana? Bitcoin season berarti ya Bitcoin mendominasi daripada altcoin lah gitu. Jadi itu aja sih mungkin katalis-katalis fundamentalnya. Jadi summary-nya tuh si Trump lagi pengen bilang kalau misalnya kripto itu bagus untuk negaranya dan untuk eh, masa depan lah gitu Amerika. Lalu selain itu sih indeks-indeksnya masih belum ada yang bagus lah ya. Ini contohnya India, dia ngeblokir semua transaksi di koin-koin privacy seperti Monero dan Zcash lah ya. Padahal XMR nih sempat naik ini ya, lagi naik-naiknya dia. Koin-koin privacy itu naik lagi metanya lah tuh. Kita lihat tuh. Di saat yang lain pada boring, dia privacy coin lagi hotlist banget tuh sampai 96% naik gitu. Entah kenapa ini India ngeblocking, mungkin ada sesuatu mungkin. Terus katalis-katalisnya itu aja sih. Yang si seller bilang kalau misalnya bakal sampai 49 juta dolar per koin 2045, itu mungkin cuman optimistik dia karena kan dia Bitcoin Max, jadi nggak, masih kurang inilah, kurang valid itu beritanya untuk dijadiin katalis gitu. Itu aja sih mungkin untuk hari ini ya. Thank you semua yang udah nonton. Assalamualaikum.